مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وبه نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa terungkap dari bibir-bibir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Salawat tercurahkan, salam terkirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menyediakan syafaatnya kepada kita semua, umatnya yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu permintaan kita kepada Allah di setiap saat kita melaksanakan sholat, dan permintaan itu berada di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu bacaan yang wajib dibaca bagi setiap kita yang melaksanakan sholat. Sehingga ulama tafsir menyebut salah satu nama dari surah Al-Fatihah itu adalah surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu disebut-sebut oleh umat Islam. Permintaan dan doa kita yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu, di dalam salah satu ayatnya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang biasa kita terjemahkan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Rupanya terjemahan dan maknanya tidak sesederhana seperti yang selama ini kita pahami dan kita lihat di terjemahan-terjemahan Al-Quran. Para ulama-ulama tafsir rupanya menekankan pada 2 aspek pada doa di Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Yang pertama, kita memohon kepada Allah dengan kalimat ihdina, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan hidayahilah kami. Bukan hanya tunjukilah kami, tapi berikanlah hidayah ya Allah. Artinya bahwa kalau kita menutup pintu-pintu permohonan kita kepada Allah dengan menyebut hidayah, itu berarti hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dia cintai. Itu terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah ketika Nabi memaksakan kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah paman Rasulullah yang berani maju ke depan membela Rasulullah kalau ada yang mengganggu Nabi secara fisik. Maka
Tidak ada yang bisa berani mengganggu Rasulullah secara fisik karena masih ada Abi Thalib di belakang Rasulullah. Tetapi paman Rasulullah ini dalam sejarah Islam itu tidak sempat dan tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam makna tidak sempat menjadi seorang muslim. Bahkan begitu Rasulullah SAW ingin memaksakan keislaman kepada pamannya, berkali-kali Rasulullah memaksakan, maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, bukan kamu yang punya hak memberi hidayah kepada orang lain. Jadi hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalnya orang-orang kecintaannya Nabi Lut alaihissalam, istri dan anak-anaknya tidak bisa mampu direkrut dan masuk ke dalam agama Allah. Kecintaan Nabi Nuh alaihissalam belum mampu memasukkan semua anak-anaknya di jalan Allah. Kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam belum mampu meyakinkan kepada seluruh sukunya yang ada pada saat itu. Berarti kalau begitu hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianggap memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Untuk apa? Biasa kita terjemahkan mustaqim dengan jalan yang lurus. Tetapi rupanya di dalam kitab-kitab tafsir, mustaqim salah satu terjemahan dalam tafsir itu adalah sikap istiqomah. Artinya itulah mungkin dari aspek kebahasaan. Mustaqim itu huruf-huruf yang membangun kata mustaqim juga berada dan sama hurufnya dengan huruf yang membangun kata istiqomah. Maka terjemahan secara umum di kitab tafsir itu ditemukan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk senantiasa istiqomah. Jamaah Jumat rahimahullah, salah satu penyakit dari ibadah yang kita lakukan, seorang abid tantangannya adalah soal di istiqomah. Ada orang yang mampu melaksanakan salat lain bisa sampai 20 rakaat dilakukan dalam 1 bulan lamanya. Tetapi setelah keluar dari bulan suci Ramadan, salat malamnya sudah hilang. Ada orang yang bisa melakukan puasa 1 bulan lamanya berturut-turut, tetapi setelah keluar dari bulan suci Ramadan tidak pernah lagi melaksanakan puasa. Ada orang di bulan suci Ramadan bersedekahnya luar biasa, hampir setiap hari bersedekah. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, sedekahnya juga sudah berhenti. Maka mungkin salah satu persoalannya soal di istiqomah. Bahkan kalau kita ingin memilih apakah kita beramal secara bombastik langsung banyak dan setelah itu berhenti, ataukah beramal secara sedikit demi sedikit tetapi dilakukan secara istiqomah atau kontinu. Rupanya Rasulullah SAW memberikan pandangan dengan mengambil penjelasan bahwa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, Nabi itu lebih senang kepada kebaikan yang dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, secara konsisten, walaupun nilainya, amalnya itu berukuran kecil dan sedikit, dibanding dengan sekali beramal banyak baru kemudian selesai dan tutup buku. Maka inilah keutamaan amal-amal istiqomah jamaah yang berbahagia. Bahkan ulama kita menjadikan sebuah kaidah dalam ulama salaf, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda diterimanya kebaikan yang baru kita lakukan itu, maka dia akan memunculkan
Seakan-akan ulama kita ingin menegaskan jamaah Jumat rahimahumullah, tanda diterimanya puasa seseorang di bulan Ramadan itu selalu mau melakukan puasa di luar bulan suci Ramadan. Tanda diterimanya zakat seseorang, maka dia akan selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah berupa sedekah. Itulah mungkin mengapa dalam Islam ini ajarannya selalu berlapis. Kalau ada ajaran wajib, maka ada selalu pendampingnya yang bersifat sunnah. Kalau Allah memerintahkan sholat yang merupakan kewajiban kita 5 kali sehari semalam, maka selain dari sholat 5 kali sehari semalam itu, Allah juga mensyariatkan salat-salat sunnah sebagai salat yang menghubungkan salat wajib yang satu dengan salat wajib berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada umat Islam, maka juga Allah mensyariatkan sunnah yang bersifat seperti zakat, yaitu dalam bentuk sedekah. Kalau Allah mensyariatkan mewajibkan kepada kita berhaji 1 kali seumur hidup, maka di tengahnya Allah mensyariatkan juga ibadah sunnah yang seperti haji, yaitu berumrah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan adanya puasa-puasa sunnah. Itulah mungkin salah satu makna mengapa ibadah-ibadah sunnah itu menjadi tanda keistiqomahannya seseorang. Jamaah Jumat rahimahullah, mengistiqomahkan melakukan ibadah secara konsisten, kontinu dan istiqomah itu awalnya memang berat. Tapi Al-Quran kan berjanji, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya kata Al-Quran, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu, mengatakan saya beriman kepada Allah, terus dia istiqomahkan imannya. Orang-orang yang melakukan sholat, terus dia mengistiqomahkan sholatnya. Orang-orang yang melakukan sedekah, terus mengkontinukan sedekahnya itu. Maka kata Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Awalnya berat mengistiqomahkan satu perbuatan, kemudahannya luar biasa. Mengistiqomahkan salat berjamaah itu godaannya luar biasa. Mengistiqomahkan salat tahajud itu godaannya luar biasa. Tetapi siapa, kata Al-Quran yang tadi, awalnya memaksa-maksa dirinya beristiqomah dalam kebaikan, maka nanti satu waktu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Nanti Allah kirim kepada dia malaikat yang selalu berucap di sampingnya, alla takhafu, jangan takut dan jangan ragu berbuat kebaikan. Mungkin di awalnya ketika kita belajar bangun bertahajud muncul kekhawatiran, jangan-jangan besok pagi saya mengantuk kalau bangun terlalu cepat. Awalnya memang harus dipaksa. Lama-lama nanti setiap kita mulai ragu, jangan-jangan capek, jangan-jangan mengantuk, setiap itu datang malaikat kepada kita berbisik, Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan ragu. Mungkin awalnya berbuat berkata jujur di perdagangan itu berat, karena mungkin kita pikir kalau saya jujur nanti sedikit keuntungannya. Tapi awalnya dipaksa, dia merasakan kekurangan keuntungan. Suatu waktu ketika itu selalu dikontinukan, istiqomahkan. Setiap kita berada dalam pilihan berlaku jujur atau tidak, malaikat turun kepada kita langsung berbisik, Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan ragu akan kurang keuntunganmu. Mungkin awalnya kita merasa susah mengatur waktu, tetapi karena amal istiqomahkan
itu Allah memberikan pendamping kepada kita, malaikat yang selalu memberikan hiburan dan mendorong motivasi itu. Inilah salah satu maknanya ihdinas siratal mustaqim. Allah turunkan hidayah kepada kita, dan kalau hidayah itu sudah turun, maka seluruh ibadah yang kita lakukan itu terasa menjadi nikmat dan terasa menjadi nyaman. Jemaah Jumat rahimahullah, mungkin di awal-awalnya setiap apapun kebaikan yang kita bisa lakukan, kita berlatih untuk mengistiqomahkan. Mungkin yang ada waktu mengistiqomahkan salat-salat sunnah, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, sedikit tapi kontinu dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Mungkin yang tidak punya waktu beristiqomah dalam bersedekah, sedikit tapi selalu dilakukan kontinu. Awalnya mungkin terasa berat, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan, dan malaikat sudah mendampingi setiap saat kita dalam pilihan-pilihan apakah melakukan atau tidak. Muncul bisikan Allah takhafu wa la tahzanu. Inilah yang dimaksud hadiah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah Jumat rahimahullah dengan menguatkan etikat kita, mengistiqomahkan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, Allah memberikan hidayah. Semoga kita terlindung dari segala godaan-godaan yang memunculkan sifat istiqomah, dan kita diberi kekuatan untuk melakukan amal-amal kebaikan itu dengan istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bi ahli al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqaman liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha haitsu ma kuntum wa addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.